Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat rezeki, sehingga bisa hadir pada hari ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati teman-teman semua yang berbahagia yang sudah berkenan meluangkan waktu hadir pada hari ini. Temanya adalah hak retensi terhadap jabatan profesional, baik itu notaris, PPAT, dan juga advokat. Bagaimanakah kaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan penahanan dokumen berkas yang perlu dilakukan karena jabatan oleh notaris, PPAT, dan juga advokat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tema yang sebenarnya adalah bukanlah sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena ini sudah diatur oleh terutama KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya di pasal 575 dan 576, menyangkut bagaimana terhadap siapapun yang kemudian bisa atau berhak menahan dokumen. Maka kaitan di sini kita lihat dalam profesi hukum, ketika seorang notaris dan PPAT kemudian kedatangan klien untuk kemudian menahan dokumen, keperluan apa, misalnya menyangkut proses peralihan hak dan lain sebagainya, maka notaris kemudian dipercayakan oleh kliennya atau penghadap untuk menitipkan dokumen-dokumennya kepada notaris PPAT. Gunanya apa? Tujuannya apa? Adalah untuk bisa pejabat terkait, notaris atau PPAT, atau bahkan advokat, untuk menjaga, merawat dokumen tersebut, di mana dipercayakan kepada pejabat, notaris, PPAT, dan advokat, adalah untuk keperluan terkait dokumen tersebut berkenaan menyangkut proses yang perlu dilakukan kemudian, yang kemudian berkaitan dengan instansi-instansi terkait, sehingga memerlukan notaris atau PPAT dan juga advokat. Dokumen itu diserahkan di mana diperlukan keikhlasan dan pernyataan daripada para pihak, terutama para kliennya, untuk kemudian berkenan untuk menyerahkan dokumennya kepada siapa? Kepada notaris, PPAT. Nah, sehingga kemudian memungkinkan pihak-pihak terkait itu kemudian secara sukarela memberikan dokumen-dokumen dia, apakah itu asli atau salinan dan sebagainya, kemudian oleh pejabat seperti notaris, PPAT, bahkan juga oleh advokat. Kemudian dokumen itu diperlukan, disebutkan untuk keperluan apa. Makanya nanti kita akan bahas apa aturan ketika seorang pejabat atau profesi hukum seperti notaris, advokat, PPAT berhak menahan dokumen kliennya untuk keperluan tertentu. Dalam berbagai kali di akta PPJB. Itu penting Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan semua yang perlu notaris perhatikan. Karena notaris PPAT itu intinya sebenarnya lepas dari itu semua dalam ketentuan hukum, tidak berhak menahan dokumen kliennya jika tidak ada keperluan. Dalam praktek kadang kita temukan notaris datang ke kantor kita, kata notaris, saya mau ini, nanti maunya nanti belum jelas akta apa yang dibuat,
Oh sini Pak, mana dokumennya? Mana sertifikatnya disimpan, seri tanda terima. Ini prosesnya belum jelas arahnya, jual belikah. Tapi demi apa? Karena supaya si klien itu tidak kemana-mana. Hanya kita saja yang akan memprosesnya kelak, entah kapan. Kalau jual beli itu jelas, karena nanti prosesnya wajib diserahkan dokumen itu, sertifikat, salinan sertifikat yang dari BPN. Jadi sertifikat yang ada di kita pegang para pihak itu bukan asli. Asli itu ada di BPN. Jadi jangan salah. Jadi yang ada dipegang para pemegang hak, sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha itu tidak ada yang asli. Asli itu hanya di BPN saja. Makanya ketika kita membuat tanda terima, itu tanda terimanya ditulis SHM. Bukan kata asli di tanda terima itu, SHM, SHGB. Kalau fotokopi, tulislah fotokopi. Karena kalau ternyata sertifikat itu diduga palsu, maka tanda terima tadi, meskipun tanda terima itu sekadar diparaf saja oleh notaris, atau stempel alamat saja, maka itu tidak terbukti meyakinkan notaris ikut serta dalam pasal 55 KUHP yang lama. Jadi prinsip kehati-hatian itu penting, strategi, tips itu penting dilakukan oleh seorang notaris PPAT. Jadi tidak begitu saja untuk menerima dokumen. Oh saya tahan dulu. Gunanya apa? Untuk menahan supaya dia itu tidak lari kemana-mana. Nah ini kekeliruan yang selama ini dilakukan oleh sebagian notaris PPAT, berpikir, oh kita menahan dokumen itu harus. Ketika kemudian, Pak, saya nggak jadi, Pak. Tolong, Pak, kembalikan. Oh, nggak bisa. Kemudian notaris yang berurusan dengan dia itu menelpon, hai rekan, saya ada klien saya bernama ini. Dia oh nggak bisa Pak, mohon maaf rekan. Jadi ribut, terjadilah konflik antar rekan notaris. Sehingga akan ditanyakan kemudian kode etik dan lain sebagainya. Padahal dia mengatakan dia belum tentu. Mana ada sertifikatnya Pak? Oh ada, oh ya sini nih. Bahkan kadang ini parahnya, mohon maaf, tidak diserahkan tanda terima. Nah, ini adalah salah satu bagian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum notaris, yaitu menahan dokumen. Jadi intinya apa? Menahan dokumen itu bagi kalian itu dilarang oleh undang-undang. Jika tidak ada keperluan. Oh, supaya nanti dia tidak pergi kemana-mana. Kalau berurusan hanya dengan notaris ini saja, nggak bisa. Jadi kalau menahan dokumen itu bukan menahan karena dia dengan sukarela secara ikhlas menyerahkan. Makanya perlu di lain, misalnya di akta PPJB, itu perlu dibuat surat pernyataan atau berita acara penyerahan dari si pemilik atau pemegang hak bersama dengan perangkat-perangkatnya atau warga-warganya, berita acara penyerahan. Biasanya kalau surat terima itu adalah dengan berita acara idealnya. Tapi kalau tidak, cukup dengan berita surat pernyataan. Saya bersedia menyerahkan dokumen saya kepada notaris PPAT untuk berkenaan untuk keperluan proses peralihan hak. Dibuat, kita pegang bermaterai. Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah notaris menahan salinan akta? Tidak boleh. Salinan itu setelah tanda tangan, wajib diserahkan kepada klien. Belum bayar honorarium, Pak. Belum jasa, Pak. Wajib diserahkan. Walaupun belum bayar. Dilaporkan notaris ke polisi, pihak berwajib. Notaris belum menyerahkan salinan. Dipanggil oleh penyidik. Kenapa Pak Notaris? Saya belum menyerahkan. Kenapa Bapak belum menyerahkan? Karena dia belum bayar honorarium. Penyidik menanya begini, apa Bapak dengan klien tadi sudah ada kata sepakat Pak sebelum itu? Oh ada. Apa mana Pak buktinya? Penyidik minta bukti akta apa saja, terutama akta juga akta notaris. Kesediaan klien itu untuk menerima salinan itu ketika dia sudah melaksanakan kewajiban membayar
honorarium atau jasa notaris bermaterai, kita pegang. Sebelum kita siapkan aktanya, membacakan dan atau meminta mereka untuk menandatangani. Jadi setelah akta itu ditandatangani, wajib kita keluarkan. Kecuali kalau ada yang belum tanda tangan, ya selesaikan dulu. Berarti akta itu belum lengkap secara formalitas. Karena ada yang belum tanda tangan. Harusnya kan tanda tangannya kedua-duanya. Lebih idealnya tanda tangannya kedua-duanya. Kapan? Waktu keduanya ada, baru tanda tangan. Kalau satu-satu itu yang menyebabkan kita dapat menahan dokumen klien terkait akta yang akan kita buat. Mungkin demikian dulu, sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah